Shalom, selamat pagi keluargaku yang diberkati Tuhan, yang siap menerima berkat Tuhan. Firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Ester pasal 9 ayatnya yang kedua. Demikian firman Allah. Maka berkumpullah orang Yahudi untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka. Dan tiada seorang pun tahan menghadapi mereka, karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu. Bapak Ibu keluargaku, firman Tuhan pagi ini saya beri judul saling mencelakakan. Saudara, dunia hari-hari ini saya menemukan banyak sekali orang-orang yang penuh dengan kemunafikan dan kecurangan. Kenapa saya mengatakan demikian, saudara? Banyak orang saling mencelakakan, banyak orang saling menjatuhkan, sehingga segala hal mereka lakukan termasuk kemunafikan, kecurangan, bahkan kebohongan demi kebohongan. Akibatnya apa, saudara? Sahabat dengan sahabat bisa saling mencelakakan, antar sesama bisa saling mencelakakan, bahkan sesama pelayan Tuhan pun kita bisa saling mencelakakan. Nah, Bapak Ibu, kenapa hal itu terjadi? Yang pertama, saudara, mungkin karena tingkat kompetisi atau persaingan hidup yang begitu kuat. Ketika ada satu orang yang lebih menonjol, ketika ada satu orang yang lebih unggul daripada dirinya, saudara, dia mulai gerah, dia mulai tidak nyaman, dia mulai berpikir bagaimana menyingkirkan orang itu, bagaimana dia mencelakakan orang itu. Lalu yang kedua, saudara, mungkin karena hati manusia penuh dengan kesombongan dan kecurangan. Kenapa ada sikap saling mencelakakan? Karena hatinya penuh dengan kesombongan. Ketika terusik, ketika ada orang menegur kesombongannya, ketika ada orang menegur kecurangannya, dia mulai tidak nyaman dan dia berusaha mencelakakan orang itu. Yang ketiga, saudara, karena manusia makin tidak takut sama Tuhan. Dia pelayanan, dia ngaku dirinya adalah pelayan Tuhan, tetapi sesungguhnya dia tidak takut akan Tuhan. Kenapa? Karena dengan mudah dia punya rencana ingin mencelakakan orang. Dan yang keempat, bisa saja mungkin karena kasih manusia mulai tawar. Persahabatan, pertemanan, bahkan dalam satu tim pelayanan itu bisa menjadi rusak karena niat ingin mencelakakan. Kenapa, Bapak Ibu? Karena kasih manusia mulai tawar. Di ayat yang tadi kita baca, Ester pasal 9 ayat yang kedua, saudara, anak-anak Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan terus makin diberkati dan diberkati. Semakin dia mengasihi Tuhan dan sesama, dia semakin diberkati dan diberkati. Tetapi saudara, orang-orang yang punya rancangan mencelakakan sesamanya, maka Tuhan buat dia hidupnya gagal, Tuhan buat hidupnya mengalami penderitaan, Tuhan buat kehidupannya menjadi hancur. Kenapa, Bapak Ibu? Bukan Tuhan jahat, bukan Tuhan kejam, tidak. Tapi Tuhan mendisiplin umatnya untuk tidak punya sifat jahat, yaitu mencelakakan sesamanya. Bapak Ibu, pagi ini apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak seperti Ester 9 ayat yang kedua, satu dengan yang lain saling mencelakakan? Atau mungkin saudara berpikir, Pak Pendeta, apa yang harus saya lakukan ketika ada orang ingin mencelakakan saya? Bapak Ibu, yang pertama, mari berhati-hatilah dan berjaga-jagalah tanpa harus mencurigai orang berlebihan. Bapak Ibu, kita perlu berhati-hati, kita perlu berjaga-jaga, berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam berteman, berhati-hati dalam menyampaikan sesuatu tanpa harus mencurigai secara berlebihan. Lalu yang kedua, minta tuntunan Tuhan, minta hikmat Tuhan dalam pertemananmu, minta hikmat Tuhan dalam persahabatanmu, minta hikmat Tuhan dalam setiap apa yang kita kerjakan. Dan yang ketiga, saudara, jangan bergantung, jangan mengandalkan manusia. Pada saat ada orang yang ingin mencelakakan kita, jangan minta tolong orang, jangan minta tolong orang yang lebih daripada kita, tapi mari minta pertolongan Tuhan. Dan yang keempat, mulai tenang dan jaga emosi kita. Wah, ini poin keempat yang mungkin berat buat kita, dan itu menjadi tantangan buat kita. Jangan emosi, mudah emosi, dan mari tetap tenang. Bapak Ibu, orang-orang yang mencelakakan kecelakaan bagi kita, bersama-sama dengan Tuhan Yesus, seperti Yusuf, dirancangkan yang buruk untuk Yusuf,
tapi Tuhan menenun hari indah yang penuh dengan pengharapan. Selamat pagi keluargaku, tetap semangat, hari depanmu lebih baik karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Shalom.